Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Memetik hikmah dari kesulitan hidup masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya membuat seorang bidan muda ini bertekad mengabdikan hidupnya menjadi seorang pekerja sosial masyarakat di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara. Siapakah ia? Saya Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Romauli Silalahi, perempuan muda asal kota Medan yang melalui kesehariannya dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun hanya berprofesi sebagai seorang bidan, nyatanya tak membuat Romauli berpangku tangan dalam upaya menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Medan Marelan. Secara rutin, Romauli melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memeriksa kondisi gizi balita di sekitar tempat tinggalnya. Keadaan ekonomis masyarakat sekitar yang berada di bawah garis kemiskinan menyebabkan para balita kerap mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Tidak hanya peduli dengan kondisi balita, Romauli juga mencurahkan perhatiannya kepada kelompok lansia di Kecamatan Marelan. Ia pun membuka posyandu khusus lansia dan memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Para lansia juga diajak untuk terus bersemangat menjalani masa tua mereka dengan kegiatan senam lansia setiap hari Minggu pagi yang dilakukan di halaman depan rumahnya. Kepedulian Romauli pada balita dan kelompok lansia ini menjadi sebuah berkah tersendiri bagi dirinya maupun keluarganya. Dengan menolong sesama yang membutuhkan, ia pun semakin mantap berkiprah sebagai seorang pekerja sosial masyarakat atau PSM. Selama 7 tahun, Romauli Silalahi tidak pernah menyerah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, sekarang beliau sudah hadir bersama kita. Apa kabar, Kak? Saya manggil apa nih, Kakak, Ibu? Kakak boleh, Kakak. Ibu boleh. Kakak aja ya, Kakak lebih enak ya. Iya, Kak Romauli Silalahi. Kegiatan sekarang apa, Kak, belakangan ini aktivitasnya? Ya, aktivitas akhir ini ngurusi pasien, ngurusi lansia, ngurusi gizi buruk, ngurusi pekerja sebagai pekerja sosial masyarakat yang saat ini masih aktif. Ya, itulah. Ya. Nah, Kakak kan berprofesi sebagai bidan. Nah, kenapa mengurusi lansia juga? Saya profesinya sebagai bidan. Orang bidan itu bukan hanya, pertamanya sebenarnya fokusnya sasarannya itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ternyata lama-kelamaan di lapangan yang saya dapatkan banyak lansia-lansia terlantar. Jadi ada gerakan hati atau panggilan jiwa untuk mengurusi lansia ini bagaimana mengurangi tingkat kesakitan buat para lansia yang sangat ini. Waktu itu pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Marelan ini sangat memprihatinkan kondisi lansianya. Disitulah tergerak hati saya, muncul rasa iba saya, sehingga apa sih yang bisa saya buat untuk lansia ini supaya lansia ini bisa teratasi segala masalahnya. Ya. Nah, kejadian apa yang membuat Kakak tergerak untuk fokus memperbaiki kualitas kesehatan dari para lansia ini? 2008 dia sudah mulai sakit-sakitan, ada seorang lansia sangat tua sekali, kira-kira umur 75 tahun. Profesinya seorang penggali kubur. Di usia yang 75 tahun dia masih sanggup menggali kubur. Dia sering sakit, waktu itu dia sering sakit batuk, demam, sesak napas. Jadi ketika datang dia selalu keluhan sesak napas, kita kasih oksigen. Kondisi ekonomi memang benar-benar sangat prihatinkan. Saya dipanggil ke rumahnya, bapak itu sakit, saya dipanggil sama anaknya. Ketika saya lihat dia sudah tergeletak di rumah di bawah, di tanah bukan di tempat tidur, di bawah-bawah itu. Saya sangat prihatin bagaimana bapak ini setiap minggu tidak sakit dengan kondisi seperti ini, dia digeletak di lantai aja seperti itu. Jadi tergerak saya, kita bawa bersama Kepling, kita bawa ke rawat inap, kita inapkan bapak itu sini, kita infus, kita kasih oksigen, kita fasilitas. Sejak itulah ada tergerak. Dari itu bukan hanya satu, begitu banyak lansia-lansia lain di daerah ini yang sama seperti itu kejadian dia tergerak. Jangan ada lagi yang tergeletak lah, yang terlantar sakit. Ya. Berarti di sini juga kesehatan para lansia juga diperhatikan. Diperhatikan. Gitu ya? Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatannya, apa saja yang diberikan untuk para lansia ini?
Kalau kegiatan dari 2007, kita mengadakan senam lansia setiap hari Minggu. Kita panggil guru senam lansia setiap hari Minggu. Sebulan sekali kita panggil guru ngaji. Jadi kita isi rohani yang tadinya mereka sedih, yang tadinya mereka menarik diri, minder bahwa tidak berarti di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi yang sudah tua. Tapi dengan ada ngisi rohani, manajemen kolbu, mereka bangkit kembali. Dan kami sebagai medis akan memberikan kesehatan, menopang kesehatan mereka dengan obat-obatan yang kami punya, dengan skill dan semangat kami gedor terus supaya mereka hidup sehat. Ya, berarti tidak hanya dari sisi kesehatan ya, dari Ya, sisi rohani juga diberikan gitu ya. ya. Apakah itu diberikan secara gratis, cuma-cuma? Semua secara gratis, cuma-cuma semua. Nah, di catatan saya juga kakak juga aktif mengentaskan gizi buruk balita yang ada di masyarakat di sekitar sini. Itu kenapa? Dulu orang nggak mau imunisasi. Cuma ada 125 yang mau diimunisasi. Waktu itu saya posko posyandu di balita di sini. Waktu itu supaya orang mau, saya punya trik, saya jemput bola, saya jemputi ke rumah-rumahnya. Berarti kakak Mendatangi, saya ambil, saya bujuk, karena mereka berinisiatif bahwa imunisasi itu nanti anaknya bengkak, demam, mereka tidak mau. Ini kan daerah urban ya, pinggiran. Tentang imunisasi mereka masih nol, yang disangka mereka itu kalau anaknya demam, nanti jadi repot orang tuanya, bagus nggak usah imunisasi. Disitulah saya mengadakan pendidikan kesehatan, apa pentingnya imunisasi, baru orang tuanya mau ngasih. Jadi selama jemput bola saya lihat, kebanyakan rata-rata gizinya buruk. Kenapa? Mereka kurang gizi, mereka tidak mengerti bagaimana asupan gizi itu, mereka tidak tahu mengatasi masalahnya. Saya posyandu tetap jemput bola, saya datangi rumahnya, saya beri susu untuk gizi busuk saya, gizi buruk. Kakak sampai memberikan susu. Saya berikan susu itu secara gratis, cuma saya beri pendidikan tentang kesehatan, bagaimana mencuci sterilkan botol susu supaya mencegah terjadinya kuman atau bakteri masuk sehingga pemicu terjadinya penyakit gizi buruk pada balita. Nah, lantas seperti apa reaksi keluarga dari balita yang kakak tolong itu? Pertama, reaksi keluarga tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Mereka menutup-nutupi bahwa itu bagi mereka aib di keluarganya. Jadi orang tua takut ketahuan tidak becus mengurusi bayinya. Padahal kita ke situ niatnya ingin menolong, ini menjelaskan. Bisa jadi orang tua tidak mengerti bagaimana cara memberikan gizi yang baik untuk pertumbuh kembang balita. Tapi di awal itu memang pekerjaan yang sangat sulit. Jadi apa trik saya waktu itu? Saya mengadakan lomba balita sehat. Pokoknya juara nggak juara, tepat dapat bingkisan. Di situ ada susu, ada dodol kompeng. Mereka tergiur. Balitanya tidak ditimbang. Kita buka bajunya semua. Kita buka bajunya dengan cara apa? Ada lagi nanti lomba memakaikan popok balita atau baji balita tercepat. Begitu telanjang kita bukan hanya mau melihat kecepatan ibunya memakai baju, kita melihat bayi mana yang toraknya yang begitu menonjol keluar sehingga nampak bahwa gizi balita itu buruk, dan yang mana kita lihat bola matanya lebih menonjol dan ininya kantong matanya cekung ke dalam. Kita lihat ininya perutnya apakah lebih besar dari badannya, itu bisa kita mendeteksi bayi itu gizinya buruk apa enggak. Secara tidak langsung orang tua tidak sadar kita sedang menilai bayinya itu buruk atau enggak. Tidak menyinggung hati orang tuanya kan? Ya, menarik itulah sekali. Trik saya. Berarti menggunakan permainan ataupun perlombaan untuk menilai bayi itu terkena gizi buruk atau play tidak. Role play ya. Ya, role play. Permainan. Ya. Nah, di catatan saya juga ternyata kakak tidak hanya sibuk mengurusi lansia dan penanganan gizi buruk pada balita. Terus juga kakak aktif berperan dalam pencegahan kanker serviks terhadap perempuan. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa? Jadi sampai saat ini saya setiap 6 bulan sekali mengadakan IFA gratis buat masyarakat di sini dan penyuluhan setiap hari tidak bosan-bosan. Terutama saya kaderisasi lansia, saya kasih tahu yang sudah saya bina ini kanker rahim itu apa. Jadi dari lansia ini bisa penyambung mulut kepada anak-anak dan putri-putrinya sudah kawin. Ya. Berarti ada regenerasi ya, tidak langsung ibu yang memberikan pengetahuan bisa lewat lansia gitu. Benar. Ya. Ya, baik Kak Romauli, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa kegiatan Romauli Silalahi ini dalam mengenalkan bahaya kanker serviks terhadap para perempuan di kawasan Marelan? Berikut cuplikannya. Penyakit kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit yang dikategorikan sebagai pembunuh perempuan nomor 1 di Indonesia. Kecamatan Marelan sendiri adalah salah satu wilayah di Kota Medan yang secara demografis
angka kematian akibat penyakit ini cukup banyak ditemukan. Dengan pengetahuan yang dimilikinya di bidang kesehatan, Romauli Silalahi turut ambil bagian dalam upaya menyadarkan perempuan-perempuan Marelan akan bahaya kanker serviks. Pendeteksian dini berupa pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat secara rutin dan juga gratis diberikan oleh Romauli Silalahi kepada para perempuan yang datang memeriksakan diri. Melalui kegiatan pendeteksian dini, Romauli berharap pengetahuan para perempuan, khususnya kaum ibu, akan semakin meningkat terhadap bahaya kanker serviks yang dapat mengintai siapa saja. Ya, Kak, sekarang kita berada di mana ini? Ini adalah tempat pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan ibu hamil, ibu menyusui, pemeriksaan umum anak-anak, dan juga pemeriksaan IVA atau pencegahan kanker mulut rahim. Nah, ini yang pemeriksaan yang gratis. Iya, pemeriksaan kanker mulut rahim itu gratis, dilakukan setiap 6 bulan sekali maintenance buat para ibu-ibu yang ada di wilayah Medan Utara ini. Berarti 6 bulan sekali pemeriksaan gratis gitu ya. Ya, Kak. Nah, kabarnya di Marelan ini penderita kanker serviks cukup tinggi. Benar begitu, Kak? Benar. Dari 2007 kita sudah banyak melihat tingkat kematian. Setiap ada kematian ibu, kenapa penyebabnya? Selalu kita tanya dan selalu jawabannya terdeteksi kanker mulut rahim. Begitu juga selanjutnya ditanya, ada yang meninggal, sakit apa ibu itu? Sakit kanker rahim, katanya seperti itu. Jadi ada rasa prihatin di hati. Kok begitu banyaknya lah tingkat kematian karena kanker mulut rahim ini? Karena terlalu seringnya durasi itu, ada suatu panggilan jiwa di hati saya, bagaimana sih supaya tidak ada lagi lah kita perempuan yang mengidap kanker mulut rahim yang sangat mematikan itu. Ya. Menurut Kakak, apa kira-kira penyebab banyaknya para wanita yang meninggal karena kanker mulut rahim ini? Rata-rata satu, karena faktor ketidaktahuan apa itu penyebab kanker rahim dan apa itu kanker rahim. Yang kedua, karena faktor geografis. Di daerah kami ini memang diketahui adalah kebanyakan KP-KP liar dan merupakan daerah lokalisasi yang mana penyebab kanker rahim itu salah satunya adalah akibat hubungan seks bebas. Ya. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mengajak para wanita ataupun perempuan yang ada di kawasan Medan Utara ini untuk mau memeriksakan dirinya? Pertama itu sulit, karena bagi perempuan ataupun wanita di daerah sini, apalagi di daerah urban, itu tingkat malunya itu tinggi, dan itu sangat sulit untuk menyentuh, untuk memberitahu kepada mereka kita akan mengadakan pemeriksaan. Jadi salah satunya itu. Yang kedua, faktor pendidikan, bahwa mereka tidak tahu bahwa itu berbahaya. Dia kira itu adalah keputihan biasa, wanita biasa keputihan, bercampur berhubungan, setelah berhubungan itu berdarah biasa, mungkin haidnya tidak teratur, seperti itu. Saya susah untuk mendeteksi karena mereka tidak mau memeriksa, malu. Yang Kakak lakukan apa? Pertama saya lakukan adalah masuk ke perwiritan. Di situ saya mengadakan pengobatan gratis untuk apa? Merangsang bahwa mereka tahu ini kita medis. Pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Setelah itu kita selipin dengan penyuluhan tentang apa itu kanker rahim, gejala-gejalanya, bagaimana siklus perjalanan penyakit itu, bagaimana mengerikan sampai ke tingkat kematian dari stadium 1 sampai stadium 3. Itu kita jelaskan dan mereka mengerti, merasa ngeri, apalagi kita berikan brosur pencegahannya, makanannya, dan perjalanan penyakitnya. Lama-lama mereka paham, karena setiap bulan kita kecokoki, setiap bulan akhirnya mereka ngeri. Begitu kita adakan sayembara bahwa diadakan pemeriksaan mulut rahim gratis di pos kesehatan kelurahan atau sekretariat PSM yang dibina oleh Ibu Bidan Romauli Silalahi, mereka sangat antusias. Pada awal 2008 kita merekrut 500 IPA. Ya. Nah, katanya juga Kakak juga memberdayakan ataupun dibantu dengan para lansia untuk sosialisasi kepada anak-anaknya di rumah, itu gimana? Ya, benar. Jadi lansia yang kita bina di sini hampir 250 kadang 300 orang, itu mereka kita jadikan kader. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak mereka bahwa bahaya kanker rahim, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana pencegahannya itu dengan pemeriksaan IPA secara rutin 6 bulan sekali kemari, itu pun dilakukan secara gratis. Menarik sekali. Nah, Kak,
Ngomong-ngomong nih Kak, kenapa Kakak tergerak untuk membantu masyarakat marginal ini? Dari mana inspirasinya? Inspirasinya pun pertama di awal, saya punya adik saya waktu itu dia SMA kelas 3. Saya ikut suami saya main bola di Bali, Perseden Denpasar Bali, ikut kontrak di sana. Adik saya menderita sakit lupus. Jadi saya waktu itu dibilang sedang kritis. Saya pulang, tapi dalam hati saya berjanji, Tuhan, ya kalaupun nanti adik saya tidak bisa saya tolak, adik saya sebagai medis tidak bisa menolong adik saya berjanji saya akan mengabdikan separuh hidup saya untuk kepentingan waktu itu masyarakat miskin kota atau masyarakat yang ada di lingkungan kumuh atau masyarakat miskin di urban. Saya siap mengabdikan diri. Sepulang saya di sini mulailah ternyata adik saya tidak tertolong, adik saya meninggal, wafat. Itulah sekarang sampai saat ini yang saya kerjakan. Dan berjalan sampai sekarang? Iya, dari 2007. Katanya juga sempat terinspirasi dari tayangan dari Dai TV, itu bisa diceritakan? Iya benar, waktu itu saya tidak punya kerja, saya selalu di rumah, suami saya main bola, saya tinggal di rumah. Tayangan yang setiap hari saya buka itu tidak yang lain, cuma Dai TV. Dan tersaji Dai TV waktu itu adalah Buddha Suci, keseimbangan alam, bagaimana seseorang itu bisa bermanfaat atau berbakti untuk kepentingan umat yang lebih banyak, yang lebih membutuhkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Kita ada di situ menjadi istilahnya berguna lah, bermanfaat untuk kehidupan umat. Seperti itu. Berarti berawal dari tayangan Dai TV. Setiap hari saya tonton itu terinspirasi, memang benar-benar menyentuh hati dan jiwa saya. Nah, Kak, menjalankan seluruh kegiatan ini pasti kan butuh dana. Ya. Nah, Kakak sendiri secara swadaya menjalankannya. Kalau boleh tahu, dari mana dananya semua ini bisa berjalan? Yang paling utama dana itu datang itu yang paling utama itu dari Sang Kuasa. Kalau bukan karena pemberiannya nggak mungkin kita bisa melakukan semua ini. Yang kedua, suami saya adalah seorang pemain bola. Semua hasil itu diberikan ke saya kelola menjadi sebuah klinik kesehatan pertama, berkembang menjadi klinik kecantikan. Dari klinik kecantikan inilah income saya bisa membiayai saya sebagai pekerja sosial masyarakat, saya sebagai pembina posyandu lansia, sebagai posyandu balita, sebagai pendiri PAUD yang berdiri dulu pertama kali di Marelan ini, PAUD yang untuk masyarakat miskin yang tidak mampu anaknya masukkan TK. Nah, saya juga dengar kabarnya Kak Romauli juga menyekolahkan para pekerja medisnya. Itu benar seperti itu? Itu bisa diceritakan seperti apa? Jadi pertama saya bina ini dengan ada ngomong-ngobrol dari kawan-kawan gimana dari ini, kayaknya dari awal kita selalu orang menanya klinik kecantikan. Saya dulu juga adalah terbelakang kerja di bedah kecantikan. Jadi nggak ada salah saya mix dengan kecantikan, tapi siapa orang-orangnya ya yang bisa saya bina dan didik. Terbersih di hati saya bagaimana kalau remaja putus sekolah ini yang tadinya tidak mampu kuliah, kita rekrut menjadi tenaga profesional. Kita rekrut, kita didik, kita bina. Jadi kalau mereka sudah terdidik dan terbina dengan profesinya saat ini, mereka bekerja siang, malam mereka kuliah. Bekerja siang, malamnya Ya, mereka malam kuliah? Mereka kuliah. Saat ini mereka sudah semester 5, anak-anak ini. Sudah ada berapa orang, Kak? Saat ini yang 2. 2, ya. Baik, kita tahan kembali perbincangan kita, Kak Romauli, nanti kita akan sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat tentang sosok Romauli Silalahi ini? Kita simak cuplikannya. Dia memang pekerja keras, dekat sama anak-anak, kan? Apalagi punya jiwa kemasyarakatan sangat bagus ya. Dia juga punya sosialnya juga bagus. Jadi kalau saya pribadi memang hanya mensupport aja dengan kegiatan-kegiatan. Lansia, senam, udah pengajian, udah gitu obat gratis, udah. Ya kalau bisa tambah meningkat lagi lah, tambah sukses, tambah pengertian dengan orang-orang sini gitu. Karena tiap tahun pun dia sama orang sini pun nanti sering mengasih, sering membagi gitu. Sama semua, mau lansia, mau
PAUD, anak didik dia, semua dia itu baik banget. Semoga kedepannya dia itu menjadi yang lebih baik lagi, bisa membesarkan klinik ini, bisa membawa teman-teman yang nggak mampu lagi untuk disekolahkan oleh dia, menjadi suatu kebanggaan buat semuanya. Ya, Kak, saya dengar Kakak tahun lalu juga mendapatkan penghargaan atas kegiatan sosial Kakak. Penghargaan apa itu, Kak? Sebagai pekerja sosial masyarakat juara se-Indonesia. Mewakili Sumatera Utara, dilombakan 33 provinsi seluruh Indonesia dan menjadi juara. Kemarin mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial di Makassar. Nah, apa perasaan Kakak menerima penghargaan itu? Apakah menjadi sebuah beban atau seperti apa? Pertamanya kayak beban, bisa nggak seperti ini untuk seterusnya. Tapi saya senang, tapi saya bebannya begini. Harusnya harus bisa lebih baik dari ini. Bukan start karena udah dapat penghargaan, berhenti di situ. Karena saya awalnya memang orang sosial. Dalam hati saya, waktu itu saya di Makassar, sebelum menerima penghargaan dari menteri, saya tumbang, jatuh sakit, saya kena angina pectori, langsung dilarikan ke rumah sakit Angkatan Darat Makassar. Saya sudah sadar diri, buang air besar di tempat tidur, saya dioksigen, saya kencing semua di tempat tidur, sudah nggak sadar. Dalam hati saya, ya Allah jangan cabut nyawaku. Kalau masih, aku ingin menuntaskan pekerjaanku sebagai PSM. Ada satu hal yang aku belum kerjakan, yaitu ingin mendirikan sebuah rumah yatim yang mana di daerah kami belum ada rumah yatim. Saya kepingin sekali mendirikan rumah yatim itu dari kaki sendiri, tangan saya sendiri, tanpa harus ditopang kecuali bantuanmu. Ya Allah, seperti itulah dalam hati saya. Ternyata saya sudah ditangisi, didoain di sini. Akhirnya tempo 2 jam saya pulih, secara tiba-tiba saya sadar. Benar-benar seperti tidak pernah sakit. Dan inilah saya saat ini. Berarti dengan diberikan penghargaan, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ. Benar, ya? tidak start sampai di situ saja. Ya. Nah, apakah ada program sosial yang lain yang ke depan akan Kakak lakukan? Itu seperti janji saya waktu itu. Saya kepingin membangun sebuah rumah yatim yang mana lokasinya sudah saya siapkan itu di situ. Itu tanah kosong. Saya ingin sebuah rumah yatim yang mana nanti yatim itu benar-benar sekolah, berpendidikan agama, dan berbakti sama orang tuanya, bekerja dan menghasilkan uang untuk kepentingan dirinya juga adik-adiknya. Baik, terima kasih Kak Romauli atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga sudah hadir di Selasar Budi. Sukses terus ke depannya. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Romauli Silalahi ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi kali ini, tebarkanlah nilai kebaikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Selasar Budi yang didukung oleh